Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami kelas 6 Sekolah Dasar yang Soleh dan Solehah. Bertemu kembali di channel Erizal Labai. Kali ini kita akan membahas kiat sukses tryout dan UAS tahun 2022. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita akan membahas indikator soal dengan ringkasan materi. Saat ini kita akan membahas nomor soal 21 sampai 30. Ikuti video ini sampai selesai. Soal nomor 21. Indikator soal. Disajikan lafal hadis yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan hadis Nabi tersebut dengan benar. Nah, untuk dapat menjawab soal nomor 1 ini kan benar, kalian mesti tahu perilaku yang sesuai dengan hadis berikut ini. Hadis yang pertama tentang kebersihan dan hidup sehat. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Kemudian innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya perilaku bersih, perilaku suci, perilaku suka dengan keindahan adalah makna dari hadis-hadis tersebut. Nomor soal 22. Indikator soal. Peserta didik dapat menentukan perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon pertolongan dengan benar. Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 22 ini, kamu mesti bisa menentukan mana itu perilaku tawaduk, mana itu ikhlas, dan mana itu mohon pertolongan. Ringkasan materinya seperti ini. Perilaku tawaduk. Tawaduk berarti rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawaduk selalu bersikap tenang. Perbuatan baik orang tawaduk tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tidak tawaduk tidak sombong dengan kelebihannya. Maksudnya, orang yang tawaduk tidak sombong dengan kelebihannya. Kemudian yang kedua, perilaku ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Nomor 3, mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam ibadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun waktu lapang, di waktu sehat maupun di waktu sakit, dan di waktu senang maupun susah. Maksudnya di setiap waktu dan kesempatan. Soal nomor 23. Indikator soal. Disajikan pernyataan atau narasi tentang perilaku terpuji. Peserta didik dapat menunjukkan makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian mesti paham apa itu perilaku amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Maksudnya amanah itu adalah perilaku yang dapat dipercaya. Nomor soal 24 dan 25. Ini satu indikator dibagi menjadi 2 soal. Indikator soal. Disajikan beberapa pernyataan tentang perilaku terpuji.
Peserta didik dapat menentukan perilaku gemar membaca atau manfaatnya dengan benar. Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 24 dan 25, kalian mesti paham apa manfaat gemar membaca. Di antara manfaat gemar membaca adalah 1. Menjadikan kita pintar. 2. Menambah pengetahuan dan informasi. 3. Memperbanyak ide. 4. Memperluas wawasan. Soal nomor 26. Indikator soal. Peserta didik dapat menunjukkan cara pelaksanaan perilaku santun, menghargai teman, atau pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan santun? Santun adalah sikap seseorang yang halus dan sopan budi bahasanya. Tingkah lakunya, maksudnya tingkah lakunya sabar dan tenang. Contohnya, mengucapkan salam, berbicara dengan lemah lembut, peduli terhadap kondisi orang lain, berteman tanpa pilih kasih, tidak mencela dengan perkataan buruk, rendah hati, mengucapkan terima kasih apabila diberi seseorang, minta maaf bila melakukan kesalahan, kemudian tidak mengambil hak orang lain, serta memberikan ucapan selamat kepada orang secara langsung. Nah, sedangkan menghargai teman, menghargai adalah sikap santun yang harus dilakukan terhadap semua orang, baik kepada teman yang lebih muda maupun yang lebih tua. Nah, contohnya, menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. Nah, yang ketiga, pantang menyerah. Apa itu pantang menyerah? Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam mencapai sesuatu. Contoh, tetap semangat mengerjakan tugas, suka bekerja dan tidak mau berdiam diri, kemudian tidak mudah berputus asa. Soal nomor 27, indikator soal. Peserta didik dapat menentukan implementasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ini maksudnya penerapannya, pelaksanaannya seperti apa sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu jujur? Jujur adalah apabila berkata dan berbuat selalu dengan sebenarnya atau tidak dibuat-buat. Contoh jujur, tidak mencontek waktu ujian, bayar makanan sesuai dengan yang diambil, berkata apa adanya, tidak membuat-buat alasan jika tidak membuat PR misalnya, dan lain-lain. 28. Indikator soal. Peserta didik dapat menentukan implementasi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian mesti mengetahui bagaimana cara hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama, hormat atau patuh kepada orang tua. Kita tahu bahwa orang tua adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya kita berlaku hormat kepada orang tua? Contohnya, selalu patuh dan taat bila dinasihati. 2. Selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tua kita. Kemudian minta izin apabila bepergian. Menjaga nama baik orang tua. Selalu membantu di rumah sesuai kemampuan. Selalu ingat untuk mendoakannya. Nah, inilah contoh perilaku hormat pada orang tua. Kemudian yang kedua, hormat atau patuh kepada guru. Guru adalah orang kedua yang berjasa kepada kita setelah orang tua. Di mana guru yang telah mengajar kita banyak ilmu. Lewat gurulah kita tahu sesuatu. Nah, bagaimana cara kita hormat kepada guru? Berbicara dengan sikap santun. Berbahasa yang baik dan yang benar. Rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Kalau sedang belajar, ketika guru sedang menjelaskan, kita memperhatikan dengan baik. Kalau ingin bertanya, kita mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian kalau mohon izin, kalau mau keluar, mohon izin terlebih dahulu.
Nah, itulah beberapa cara hormat kepada orang tua maupun guru. Kemudian soal nomor 29. Indikator soal. Disajikan gambar, peserta didik dapat merumuskan perilaku saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ditampilkan gambar, kalian dapat menebak apa maksud dari gambar tersebut. Nah, gambar yang akan ditampilkan itu adalah perilaku saling menghargai. Mungkin menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Kemudian manfaat dari saling menghargai, kita akan dihargai orang lain pula, disayang oleh Allah, disayang banyak teman, kemudian terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Kemudian soal nomor 30. Indikator soal. Peserta didik dapat menentukan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Nah, kalian nanti untuk menjawab soal nomor 30 ini, kalian mesti tahu sikap toleran atau simpatik. Toleran adalah sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan kita. Apa contohnya? Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Kita tidak menghidupkan radio, VCD, TV misalnya keras-keras yang mengganggu tetangga. Kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agama dengan kita. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Itu namanya toleran. Nah, lawan dari toleran ini namanya intoleran. Kedua, simpatik. Apa itu simpatik? Simpatik adalah perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain di dalam dirinya. Itulah simpatik, artinya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya seseorang tertimpa musibah, nah kita ikut merasakan bagaimana susahnya, bagaimana sedihnya orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Nah, demikian tadi pembahasan indikator soal nomor 21 sampai nomor 30. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan nomor 31 sampai nomor 40. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.